dan diberi surat panggilan untuk orang tuanya oleh pihak PK. telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Baik anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita disuruh pungut sampah. Lah, ngapain pungut sampah? Tegas banget, tiba-tiba disuruh pungut sampah. Emang kan kita bikin gaduhan? Ada lomba pungut sampah. Pada tahu? Apa iya? Hadiahnya apa? Dapat pahala.
Ibu, Kartini tidak ingin menikah. Kartini masih ingin belajar dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh dunia, termasuk perbedaan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sudahi semua ini Kartini. Romo tidak akan pernah suka mendengar apa yang kamu katakan. Jalani adat yang sudah ada. Masuk ke sekarang. Kartini sudah tidak bisa membantah lagi. Ya, seperti inilah hanya adat dan kehormatan keluarga yang dijunjung tinggi di rumah ini. Perasaan sudah tidak ada harganya lagi. Meski tubuhnya tersekat dinding dan pintu kayu, ruang geraknya terkotak di sebuah bangunan bernama rumah. Namun pikirannya berjalan-jalan menyeberangi benua. Kartini memanfaatkan masa pingitan itu untuk membekali dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku bahasa Belanda milik kakaknya. Kartini bertekad untuk belajar sendiri, mengubah stigma masyarakat bahwa hanya laki-laki lah yang layak untuk mengenyam pendidikan. Keluhan-keluhan seringkali terdengar di kamarnya, tetapi tidak ia biarkan menghilang begitu saja. Ia tuangkan semua keluhan-keluhan itu dalam bentuk tulisan dan disuratkan kepada temannya, yaitu Rosa Bendanan dan Estella Jahandela. Sekarang sudah waktunya kamu mengikuti masa pengingat seperti kamu itu. Kartini, sekarang ini sudah masuk pilihannya. Kalian akan tinggal berdua di sini. Oke, Bayu, bagaimana rasanya pilihan? Aku nggak mau pilih toh. Yo, rasain saja sendiri. Toh kamu juga sekarang pilihan. Bayu, aku tahu pasti rasanya membosankan. Tidak bisa keluar, tidak bisa kemana. Bagaimana lagi? Sudah perintah ada. Tapi Umi, kamu ingin berpetualang keluar? Memangnya bisa? Maksudnya kayak Mbak Yu. Kalau Mbak Yu mau ada sama beberapa jendela itu. Bos, kamu ini. Kamu tadi kan bilang ingin berpetualang keluar. Coba sini saja. Asal kamu tahu kuncinya. Apa itu? Membaca. Saya mana bisa Mbak Yu tidak mengerti. Ini kenapa? Saya ingin para perempuan tetap bersekolah dan punya pendidikan seperti laki-laki, agar kita bisa mendidik dan mengajari anak-anak kita kelak. Rumah itu pendidikan pertama untuk anak-anaknya, bukan? Dengan belajar, ilmu yang kita juga bisa tercapai. Mbak Yu, tolong ajak saya berpetualang sedikit-sedikit bersama Mbak Yu. Tidak usah sedikit-sedikit, berkali-kali sedikit, sebanyak-banyaknya. Setelah 4 tahun berlalu, akhirnya masa pingitan Kartini pun berakhir. Setelah keluar dari masa pingitan, Kartini malah semakin gencar untuk meninggikan harga dan martabat derajat perempuan. Pada Juni 1903, Kartini dan Rukmini saudaranya membulatkan tekad mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan di pendopo Kabupaten Jepara. Dan keinginan itu pun terwujud pada tahun 1912 di Semarang dengan nama Kartini School. Beberapa waktu setelahnya, Raden Arjun Kartini wafat. Untuk mengenang jasa-jasanya, surat-surat yang pernah ia tulis pemikirannya tentang persoalan emansipasi perempuan dan masalah sosial pun dibukukan oleh sahabat dari ILS, yaitu Rosa Bendanan dan Estella. Kemudian buku tersebut dicetak dengan judul Don't Touch Leech, atau yang lebih dikenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Kata Ayu, pendidikan itu sangat penting. Kau akan merasakannya.
Bu, Karina hilang. Ya, ini nih contohnya jomblo. Jomblo. Oh iya sudah. Ini siapa sih? Karina pun bergegas dan menyiapkan diri untuk menghadapi dunia putih abunya lagi. Karina diantar oleh ibu dan adiknya. Awalnya Karina tidak mau karena alasan dia sudah besar dan bisa mandiri. Tapi namanya seorang ibu pasti selalu ada rasa khawatir. Kak, tadi malam habis ngapain sih? Sampai jam tinggi. Ada lagi minggu itu enggak, kan kemarin lihat laptop nyala terus isinya ada artikel tentang IPA tinggi. Ya, gue pikir sih itu bagus loh. Kan lo suka minyak laptop gue, terus kebiasaannya lo mengulangi laptop gue. Wah, bukan. Kan udah punya laptop sendiri kan? Kalau ibu juga nggak mungkin. Kan kamarnya kunci dan kuncinya lo bawa kemana-mana. Artikulasinya. Karina kini sudah berada di dalam kelas. Seperti biasa, ia bergabung dengan teman-teman tongkrongannya. Tapi, tongkrongan Karina bukanlah tongkrongan pecundang. Terus, gue rasa pemikiran tentang pendidikan buat wanita itu gak penting, salah deh. Lo minum Yakult basi lagi? Serius? Apa yang masukin lo? Kalian mau gue biasa aja atau lanjutin? Biasa. Gue rasa pendidikan buat wanita itu penting deh. Karena seorang ibu itu kan adalah madrasah utama buat anak-anaknya, mengajar dan juga mendidik. Kalau perempuan gak punya pendidikan, itu apa yang akan kita kembali buat anak-anak kita nanti? Dan benar kata si Nisa, kita terlalu arti dan gak peduli tentang perjuangan dari edukasi ini. Yang menimpa ilmu saja banyak penekanan. Kita sekolah gak ada bantuan apapun, tapi gak punya sumber ilmu. Juga gue baru sadar. Berarti selama ini lo kesurupan, Fer. Gue mau minta maaf sama Lisa. Selama ini gue udah kasar dan gak sopan sama dia. Sebentar kalau saya tahu tentang pendidikan itu udah aku berubah. Lisa denger ya. Sorry ya, gue udah kasar sama lo. Gue udah gak sopan sama lo. Tapi terima kasih Lisa. Berkat gue jadi sadar kalau pendidikan itu penting. Ya udah gak apa-apa kok. Lagian sama teman, kita harus saling mengingatkan kan. Biar gue juga minta maaf ya. 2, 3. Yang benar dong, minta maaf. Udah, gak usah minta maaf. Mending nanti aja pas lebaran sekalian sambil ngumpet. Sekarang kita latihan yuk. Latihan apaan? Latihan buat pelajaran hari Kartini. Wow, Pak, kan lo yang disuruh kalau saling buat bacain surat Kartini. Gue? Lo kan anak introvert di sekolah ini. Jadi, gue rasanya sambat kan dirimu. Cida, ini nomornya turin. Ayo ya cepetan, nanti gue rasain marbes. Marbes apaan dah? Marah besar. Kelas yang sebelum-sebelumnya terasa panas, kini menjadi lebih adem, nyaman dan berinteraksi. Ibaratkan gunung api mau ikut, tapi gak jadi. Setelah berbagai persembahan dan penampilan sudah disiapkan, gemuruh riak murid-murid pun menggema di keesokan hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada tanggal 21 April, bertepatan dengan Hari Lahirnya Pahlawan Emansipasi Wanita, yaitu Raden Aden Kartini, yang telah memperjuangkan harkat dan martabat wanita untuk bisa menghilangkan perbedaan serata antara laki-laki dan perempuan. Dan untuk mengenang jasanya, hari ini kita akan merayakan persembahan-persembahan dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Majalaya. Maka dengan ini acaranya saya mulai.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka acara perayaan dan memberikan sambutannya untuk kita di acara perayaan pada hari Kartini ini. Sekarang kita akan masuk ke perayaan inti, yaitu pembacaan surat yang akan dibacakan oleh Karina kelas 12 IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, hari ini tanggal 21 April 2022 kita telah memperingati Hari Kartini. Sebagaimana telah kita ketahui, Kartini adalah pahlawan bangsa yang memperjuangkan hak asasi wanita. Indonesia telah memperoleh hak-haknya sebagai wanita dan memperoleh kebebasan. Seperti di salah satu surat yang ia kirim pada Oktober 1902 untuk Profesor Anton dan Nyonya yang berbunyi, kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita. Bukan sekali-kali karena kami ingin anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Dengan mengenang Kartini, kita diharapkan bisa lebih meningkatkan dan juga menjaga harkat martabat kita sebagai wanita. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren kali kamu Karina. Seperti bukan kamu lah, Karina. Hei Ibu, makasih Ibu. Udah jadi buronan lagi ya. Ya Karina, dulu lah. Apa Ibu mau berisik? Kamu nggak tahu sih
penampilan